Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi Chen. Kali ini adalah part ke 103, di mana Yi Chen saat ini sedang ingin menaiki lift untuk bertemu dengan mertuanya. Tetapi tiba-tiba setelah lift terbuka, dia bertemu dengan Nyonya Besar Song. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti di part ke 103 ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 103. Yi Chen memandang Song Wanting kemudian perlahan tersenyum. Aku hanya menemani ayah mertuaku ke sini untuk reuni sekolah. Sama sekali tidak perlu merepotkanmu. Makanya aku tidak mengatakan padamu. Song Wanting segera membalas. Master Yi, bila ayah mertuamu mengadakan acara reuni di sini, seharusnya sejak awal Anda mengatakannya padaku. Jadi saya dapat mempersiapkan pelayanan kami dengan baik tanpa kesalahan sedikit pun. Yi Chen tertawa dan berkata, tidak perlu seheboh itu, hanya sekedar membantu para paman itu untuk bersenang-senang sesaat. Jika terlalu meriah, aku takut mereka akan merasa tidak nyaman. Setelah mengatakannya, Yi Chen pun lanjut berkata, lagi pula aku juga tidak memberitahu ayah mertuaku kalau hubunganku lumayan baik denganmu. Jika Nona besar keluarga Song sepertimu keluar menyambut kami, aku takut dia akan pangling. Song Wanting pun berulang kali mengangguk, kemudian berkata, oh iya Mas Ri, besok siang kakekku akan merayakan pesta ulang tahun. Sebenarnya malam ini saya berencana untuk mengantarkan undangan padamu. Kebetulan bertemu denganmu di sini. Apakah besok Anda punya waktu untuk hadir? Kakek selalu mencarimu, dia bahkan ingin sekali kamu main ke rumah. Ichen berpikir sejenak lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah, besok aku akan pergi. Walau keluarga Song bukanlah keluarga besar yang penting bagi Ichen, tapi bagaimanapun juga mereka tetap keluarga nomor satu di kota Jinling. Membina hubungan yang baik dengan mereka bukanlah hal yang merugikan. Terlebih lagi, Yi Chen merasa Song Wanting adalah wanita cerdas dengan masa depan yang cerah, jadi dia sangat mengaguminya sekaligus menghargainya. Melihat Yi Chen yang memenuhi undangannya, Song Wanting segera bertanya, Master Yi, kalau begitu perlukah saya menjemput Anda besok? Yi Chen menolaknya dengan sopan, tidak perlu, besok adalah acara ulang tahun Tuan Besar Song. Kamu pasti akan sangat sibuk, besok aku akan pergi sendiri. Song Wanting mengangguk, dia tersenyum sambil berkata, baiklah kalau begitu, besok setelah sampai di acara, Anda langsung saja mencari saya. Baik. Song Wanting melirik ke arah jam dengan segera berkata, Mas Ri, saya tidak akan mengulur waktu Anda lagi. Kebetulan saya harus pergi untuk mempersiapkan acara besok. Pergilah, Yi Chen mengangguk. Usai mengantar Song Wanting pergi, dia baru masuk ke dalam lift dan naik ke lantai 10. Di ruang 1008 lantai 10, sekelompok paman-paman sedang menikmati pemandangan mewah. Dalam ruangan tersebut, satu persatu dari mereka tampak takjub, mengeluarkan ponsel dan terus memotret. Di klub Hui Huang ini, orang yang memiliki kekuasaan seperti Tuan Hongwu saja baru bisa memesan ruangan di lantai 10. Dengan kata lain, yang mampu mendatangi ruangan di lantai ini termasuk orang yang sudah sangat hebat. Si Changkun serta teman-teman sekolahnya tentu saja tidak punya kemampuan atau kekuasaan sebesar ini. Oleh sebab itu, kedatangan mereka kemari sungguh telah mengubah pandangan hidup mereka. Kini semua orang terus memuji Yi Chen. Seorang berkata, ini berkat bantuan dari menantu Xiao Changkun. Tempat ini benar-benar semewah kerajaan istana. Benar, selama 50 tahun seumur hidup aku tidak pernah mendatangi tempat semegah ini. Menantu Xiao Changkun sungguh hebat. Satu persatu dari mereka terus melontarkan pujian, membuat Xiao Changkun tampak besar kepala. Sejak awal dirinya selalu dikucilkan serta dicemooh, tapi
tak disangka, sekarang dia malah menjadi pusat perhatian teman-teman sekolahnya, bahkan menjadi orang yang paling dikagumi, membuat rasa percaya diri Xiao Changkun makin bertambah. Ketika Xiao Changkun berserta teman-temannya sedang menikmati kemewahan dalam klub Hui Huang, di sisi lain Manlan dan Qian Honqian telah tiba di kawasan Villa Thompson kelas atas. Dia sudah duduk bersama Nyonya Tajir yang diperkenalkan oleh Qian Honqian padanya, bermain mahjong bersama. Seorang bibi yang berpenampilan mewah sedang duduk di sebelah kanan meja mahjong. Dia menyikap mesin meja mahjong otomatis tersebut sambil bertanya pada Ken Hokian, "Ken Hokian, siapa saudari ini? Perkenalkanlah padaku." Ken Hokian berkata, "Kalian kenalkan, ini adalah rekan bermain mahjong yang sebelumnya aku ceritakan padamu, namanya Manlan. Dia sama sepertimu, dia juga sangat suka bermain mahjong. Selera mainnya juga sangat bagus, berani bermain, berani bertaruh." Saat itu juga Manlan segera menyapa orang yang disebut Kakak Lan itu. "Apa kabar, Kakak Lian?" Kakak Lian perlahan mengangguk, kemudian tersenyum berkata, "Kebetulan sekali selama ini aku kekurangan seseorang rekan bermain permanen dalam jangka panjang. Jika kamu tertarik, lain kali boleh datang kemari bersama Ken Hokian dan bermain beberapa ronde denganku." Manlan langsung menjawab, "Wah, bagus sekali. Sejujurnya rekan permainanku akan pergi ke Amerika. Tadinya aku juga bingung mau kemana mencari rekan bermain yang baru." Kalian berinisiatif menjulurkan tangannya dengan sopan berkata pada Manan, "Apa kabar, Manlan? Namaku Helian. Selamat datang." Manan segera menggenggam tangan Helian dan menggandeng tangan dengannya. Helian lanjut berkata, "Lihatlah, setelah vilaku ini selesai dibangun, masih ada banyak tempat kosong, makanya aku langsung menjadikannya sebagai tempat untuk bermain mahjong bersama teman-temanku." Dalam hati, Manlan merasa sangat iri. Villa sebesar ini digunakan untuk bermain mahjong, benar-benar jauh lebih glamor daripada Chen Sui. Sekejap dirinya langsung melihat ke sekeliling Villa Thompson kelas atas ini. Dekorasi ini termasuk sangat megah, tapi tidak sebesar villa yang diberikan Wang Jinggang pada Yichen. Villa pemberian Wang Jinggang itu merupakan model villa terbesar di Thompson kelas atas, sedangkan model villa Helian ini adalah model yang paling kecil. Namun, bagi kebanyakan orang model villa sekecil ini sudah termasuk sangat besar. Selanjutnya, Mandan pun bertanya pada Helian, "Kalian berapa harga villa ini saat kamu membelinya?" Helian terdiam sejenak, kemudian baru buru-buru menjawab, "Tidak seberapa, totalnya hanya sekitar 80 juta yuan. Sebenarnya villa ini sama sekali bukan milik Helian, melainkan aset milik perusahaan penyiaran. Perusahaan penyiaran tersebut membeli villa ini, kemudian merenovasinya kembali dan menjadikannya sebagai studio pemotretan dalam indoor. Beberapa waktu ini mereka baru selesai merampungkan sebuah naskah drama berjudul Apartemen Cina. Hanya saja dramanya masih dalam tahap akhir produksi, belum disiarkan ke media. Usai syuting drama tersebut selesai, gedung villa ini pun dikosongkan. Drama selanjutnya akan dimulai sebulan kemudian. Makanya untuk sementara ini disewakan keluar agar dapat meraup sedikit keuntungan. Demi menjebak Manan, Ken Hokian secara khusus menyewa tempat ini dengan harga 5.000 yuan per hari. Setelah menyewa tempat ini, dia berencana mulai sandiwaranya dan membuat Manan kehilangan segalanya. Ini semua untuk membalas penghinaan yang diberikan Manan padanya sewaktu itu. Ken Hokan juga berniat untuk mengambil villa milik Ye Chen tersebut. Dengan demikian dirinya akan untung besar. Manan sama sekali tidak tahu bahwa ini semua adalah sandiwara untuk menjebaknya. Sebaliknya, dia justru mengira nasibnya hari ini sangat bagus, dapat bertemu dengan Helian yang gemar menghamburkan uang. Kelak dirinya akan menemukan tempat untuk menghasilkan uang dalam waktu yang panjang. Malan pun menatap Helian dan memujinya. "Wah, kalian, jika kita bergabung menjadi satu kelompok bermain mahjong, maka kita pasti akan sangat cocok. Bulan depan aku akan Bulan depan aku dan keluargaku akan pindah ke Thompson kelas atas juga. Bila menantuku berada di A05."
Sejak awal, Helian sudah tahu bahwa Manlan memiliki pila di dalam Thomson kelas atas ini. Jika bukan karena mengincar pila tersebut, penipu profesional seperti dirinya tidak mungkin akan bekerja sama dengan Ken Hokian untuk menjebak Manlan. Tahun ini, Helian telah berusia 50 tahun lebih. Dia telah menjadi pembagi kartu kasino di tempat perjudian Makau selama 30 tahun. Dia termasuk penipu kelas kakap. Segala macam permainan kartu poker mahjong, Paijiu ataupun dadu dapat dimainkannya dengan sempurna. Kali ini Ken Hokian berjanji bahwa dirinya akan mencarikan target yang sempurna dan menjalankan skenario-nya. Sedangkan Helian bertugas untuk menyiapkan segala trik serta keahliannya dalam mengatur permainan. Setelah itu mereka akan membagi keuntungan dengan rata. Satu sisi Manan menganggap Helian sebagai sumber uangnya, sedangkan Helian menganggapnya sebagai sasaran empuk, bersiap memangsa segala miliknya dan membaginya dengan Ken Hokian. Masing-masing dari mereka menyimpan niat yang licik, semuanya sudah tak sabar ingin memulai permainan yang spektakuler ini. Selanjutnya, Helian menepuk tangan lalu memanggil seorang wanita. Dia tersenyum berkata, "Mari perkenalkan, ini namanya Niu Guimin. Dia juga rekan bermainku, tapi dia tidak begitu andal. Sebaiknya kita berempat memulai permainannya." Manlan dengan penuh semangat berkata, "Baik, baik, mari kita mulai. Sebenarnya tanganku sudah gatal." Helian perlahan tersenyum kemudian menganjurkan, "Hari ini pertama kalian bermain dengan saudari Manlan. Kita jangan bertaruh terlalu besar. Mulai dari 1.000 yuan putaran penuh." Hah? Dalam sekejap Manlan tercengang. Dia pun berkata, "Mulai dari 1.000 yuan? Jika bermain satu ronde, bukankah itu akan menghabiskan 60.000 yuan lebih? Menangnya memangnya kalian biasanya selalu bertaruh sebanyak itu?" Helen tertawa sambil mengibaskan tangannya lalu berkata, "Manan, apakah ini disebut besar? Sejujurnya, taruhan ini adalah yang paling kecil. Beberapa hari yang lalu aku selalu bermain dengan orang lain mulai 3.000 yuan, 5.000 yuan, bahkan sampai 10.000 yuan." Saat mengatakannya, dia menunjuk ke arah Ken Hokian yang duduk di samping Manlan. "Terakhir kalinya Ken Hokian bertaruh 5.000 yuan denganku tidak sampai setengah hari. Aku langsung kalah 1 juta yuan lebih. Ken Hokian sendiri juga menang 300.000 yuan lebih, kan?" Ken Hokian segera membalasnya, "Astaga, kalian ini terlalu banyak uang. Bahkan dirinya sendiri juga lupa kalah berapa banyak. Kemarin itu kamu kalah 2 juta yuan lebih. Aku menang 500.000 yuan lebih. Tapi sebagian besar dimenangkan oleh Kui Minying." Wanita bernama Kui Minying itu tersenyum berkata, "Hari ini aku cuma menang 1 juta yuan lebih. Uang sekecil itu tidak ada apa-apanya bagi kalian, benar tidak?" Alien tersenyum dan berkata, "Sebenarnya uang itu memang tidak seberapa bagiku. Penghasilan suamiku dalam setahun juga sudah ratusan juta yuan. Aku kalah main mahjong sebanyak 30-50 juta yuan juga tidak ada apa-apanya bagi dia." Setelah mendengarnya, hati Malan berdebar-debar. Alien ini memang gemar sekali menghambur-hamburkan uang. Terlebih lagi Manlan mengira dirinya masih memiliki Ken Hokian sebagai rekannya. Tiba saatnya mereka pasti akan menang kelak. Selanjutnya Manlan pun melupakan segala kerisauan tadi. Dia tersenyum berkata, "Tidak masalah kakak Lian. Kalau begitu kita bertaruh 1.000 yuan saja." Lian mengangguk sambil tersenyum kemudian membalas, "Kalau begitu mari kita kocok dadunya." Baik, Manan menggosok-gosok telapak tangannya. Dirinya penuh dengan semangat yang berkobar. Setelah mengocok dadu, Alien langsung memulai permainan sebagai peniaga pemula. Dalam sekejap, mereka berempat pun mulai menyusun kartu masing-masing. Manan menyusun kartu miliknya, dirinya sangat bersemangat. Hari ini nasibnya memang bagus. Dia selalu mendapatkan kartu yang diinginkannya. Dalam susunan kartu miliknya, dia hanya memiliki satu kartu dengan 3 batang bambu. Satunya lagi yaitu satu kartu karakter 20.000.
Jika dia menggunakan salah satu kartu ini, dia bisa segera memenangkan permainan tersebut. Marlan pun tidak sabar lagi menunggu. Dia mulai berharap untuk meraih kartu sesuai dengan yang dia inginkan. Setelah beberapa kali putaran dia tetap tidak mendapatkan kartu yang diinginkannya. Marlan mulai mengingat janjinya dengan Ken Hokian sebelumnya. Akhirnya dia memberi sinyal padanya kalau dirinya membutuhkan kartu dengan gambar 3 batang bambu. Ken Hokian langsung mengerti maksudnya. Dia segera menyerahkan kartu tersebut padanya. 3 bambu. Wah, sempurna. Manan sangat gembira. Dia mengambil kartu itu dan memegangnya. Dirinya terkekeh-kekeh sambil berkata, 8 batu. Selanjutnya Manan dengan puas berkata, Pung. Helian dengan shock bertanya, wah cepat sekali. Malan tersenyum berkata, benar, hari ini lumayan lancar. Helian mengangguk-angguk kemudian membalas, semoga aku tidak senasib sial. Semoga aku tidak bernasib sial. Usai bicara, Helian mengeluarkan sebuah kartu 20.000 dan berkata, 20.000. Manan melihat Helian yang melemparkan 20.000 sekejap, dirinya langsung bersorak gembira. Dia membuka seluruh kartunya dan berteriak, hahaha, aku mendapatkan 20.000, aku menang. Aduh, Helian pura-pura kecewa sambil berkata, kenapa tanganku ini ceroboh sekali? Tak seharusnya aku mengeluarkan kartu itu. Manlan segera membalas, kalian dari awal kita sudah sepakat. Jika kartu itu sudah dikeluarkan, maka semuanya sudah sah. Kamu tidak dapat memungkirinya kembali. Helian berkata, tenang saja, Manlan, aku bukan orang yang seperti itu. Kali ini aku memang sudah kalah. Aku pasti akan memberikan uangnya padamu. Kenokian juga turut membantunya bicara. Benar, Manlan. 1.000 yuan tak jadi masalah bagi kalian. Kita bermain untuk mencari kesenangan. Di saat yang sama, Helian telah menyodorkan 24.000 yuan pada Manlan. Kemudian berkata, totalnya 24.000 kan? Coba kamu hitung dulu. Manan sangat gembira dia menerima uang tersebut dan menghitungnya secara sekilas, meletakkannya di samping lalu lanjut bermain dengan mereka. Selanjutnya, setiap kartu Manan berjalan dengan sangat mulus. Hampir semua berjalan sesuai dengan keinginannya. Terlebih lagi ada Ken Hoken yang membantunya. Dia sebagian besar Manan terus memenangkan permainan tersebut. Setelah bermain beberapa ronde, total keseluruhannya Manan hanya kalah 2 putaran, tapi dirinya menang di putaran lainnya. Keuntungannya mencapai 300.000 yuan lebih. Dulu saat bermain mahjong dia hanya bisa menang paling banyak puluhan ribu yuan. Mana mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Ketika menyadari dirinya memenangkan 3.000 yuan lebih dalam sekejap, dirinya dibutakan oleh hasrat yang mendalam. Di saat yang sama ketika mulai mengocok kartu, Kian Hokian merasa bahwa ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai aksinya dengan Helian. Dia pun berdeham sesaat. Helian yang duduk di samping langsung paham dengan isyarat Kian Hokian. Akhirnya waktu untuk menangkap mangsanya ini telah tiba. Selanjutnya Helian mulai menguap kemudian berkata, wah, 1.000 yuan terlalu membosankan. Aku hampir tertidur. Bagaimana kalau kita bertaruh lebih banyak lagi agar aku lebih semangat untuk bermain? Kian Hokian tersenyum berkata, aku boleh-boleh saja. Usai bicara, dia menoleh ke arah Manlan lalu bertanya dengan senyum, Manlan, bagaimana menurutmu? Saat itu Manlan sama sekali belum tahu kalau dirinya telah masuk ke dalam perangkap yang disusun oleh mereka. Dia merasa hari ini nasibnya sedang sangat munjur. Dalam waktu yang singkat dirinya sudah meraup 300.000 yuan lebih. Jika dia bertaruh lebih banyak lagi, bukankah sekejap dia akan menang 3 juta yuan lebih? Kini suasana hati Manlan sangat senang. Dia sama sekali tak menyangka apa yang akan terjadi bila dirinya kalah. Akhirnya dia pun dengan semangat berkata, boleh, kita bertaruh lebih besar saja. Helen mengangguk-angguk, dia meregangkan punggungnya kemudian berkata dengan datar, kalau begitu kita bertaruh 10.000 yuan saja.
Jika terlalu sedikit, itu akan sangat membosankan. Usai berbicara, dia pun melanjutkan, jika kalian merasa keberatan juga tidak masalah. Kebetulan aku punya seorang tetangga yang suka dengan taruhan yang lebih sedikit dalam mahjong. Aku dapat memintanya menggantikanku sebentar, jadi aku bisa ke atas untuk tidur siang dulu. 10.000 yuan, Manan tercengang, bukankah itu terlalu banyak? Jika tidak berhati-hati dalam satu permainan, kemungkinan besar akan kalah. 500-600 ribu yuan sungguh menakutkan. Saat itu juga Ken Hokian justru terus melirik Manan. Dia tersenyum sambil berkata, 10.000 yuan juga tidak masalah. Manan, nasibmu sedang begitu bagus. Jika sungguh bertaruh 10.000 yuan, hari ini kamu bisa menang 5 juta yuan. Ketika mendengar jumlah uang sebanyak 5 juta yuan, akal sehat Manlan pun menjadi buyar. Jika dia tidak setuju, kemungkinan besar Helian akan memanggil tetangganya untuk menggantikannya bermain. Kalau begitu, kelak dia harus kemana mencari sumber uang sebesar ini? Pada akhirnya, Manlan pun menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan, kemudian berkata, boleh, kalau begitu kita main 10.000. Oke, Helian perlahan tersenyum dan berkata, mari, ayo mulai, ayo Nyonya Gian, kita pakai m-banking saja untuk transaksinya lebih mudah. Yang lainnya juga menyetujuinya lalu membalas, baik, kita bertaruh 10.000 yuan. Setelah bersepakat bersama, mereka berempat pun kembali menyusun kartu masing-masing. Manan mengambil kartu miliknya, sekejap langsung membalikkannya. Dia menyusun satu persatu kartunya dengan penuh semangat. Kali ini kartunya juga sangat bagus. Dengan kata lain, di awal permainan saja susunan kartunya ini sudah termasuk sempurna. Ini adalah pertanda yang bagus. Hari ini nasibnya benar-benar mujur, makanya bisa memiliki kartu sebaik ini. Terlebih lagi kartu di tangannya sangat sempurna, sepasang 70.000 sekaligus 80.000, 60.000 serta 90.000. Pada umumnya 10.000 serta 90.000 sangat sulit untuk match di tangan pemain. Jadi pasti akan dikeluarkan. Dengan kata lain, mulai sekarang asalkan ada yang mengeluarkan kartu 90.000, Manlan akan memenangkan permainan tersebut. Lagi pula dengan susunan kartunya ini, besar kemungkinan untuk bisa mendapatkan kelipatan ganda. Saat memikirkan, dirinya begitu bersemangat hingga selesai menyusun seluruh kartunya, dia dengan percaya diri berkata, "Pung!" Helian dengan sok berkata, "Manlan, hebat sekali kamu, cepat sekali sudah selesai." Benar, Manlan tak kuasa menahan senyum kebahagiaannya. Dia lanjut berkata, entah kenapa hari ini semuanya begitu lancar untukku. Helian mengangguk-angguk dan berkata, kelihatannya hari ini langit sedang memihak padamu. Usai berbicara, Helian menyusun kartu miliknya, kemudian membuka keempat kartunya sambil berkata, Kong. Manlan tersentak sesaat. Wah, ternyata di awal-awal seperti ini, kartu kakak Lian juga begitu bagus. Helian tersenyum berkata, kamu tidak melihat kartuku yang lain, benar-benar hancur. Manlan memperingatkan, oh iya Kak Lian, karena aku sudah menyebutkan pung, maka kamu harus mengeluarkan seluruh kong yang kamu miliki. Tentu saja. Helian menganggukkan kepalanya, tersenyum berkata, aku pasti akan menunjukkannya, tenang saja. Saat ini Manlan harus menunggu putaran berikutnya untuk mengeluarkan seluruh kartunya dan memenangkan pertandingan tersebut. Namun dirinya tidak tahu kalau Helian menyimpan kartu kong tersembunyi, yaitu 90.000. Sedangkan 4 kartu 60.000 masing-masing dipegang, sebanyak 2 kartu oleh Qian Hokian dan Niu Guimin. Ketika Manan sedang membuang kartu-kartu lainnya, Helian mendadak tersenyum sambil berkata, wah, aku juga sudah pung. Usai bicara, dia pun membuka 4 kartunya tersebut. Saat Manan melihatnya, sekejap pandangannya terasa kabur. Sungguh sial. Ternyata sejak tadi Helian terus menyimpan kartu 90.000 itu. Pantas saja dari tadi dia tidak bisa menemukannya. Dia bahkan tidak melihat ada yang membuangnya. Manlan mulai gelisah.
Tapi dia berusaha menenangkan pikirannya. Walau 90.000 sudah tak ada, tapi hingga saat ini masih belum ada yang mengeluarkan 60.000. Artinya dirinya masih punya kesempatan. Dia ingin sekali memberikan kode pada Ken Hoken agar memberinya kartu 60.000. Namun jika dipikir-pikir, apabila dia terus-menerus mengharapkan bantuan Ken Hoken, sepertinya dirinya akan mengalami kerugian yang lebih banyak. Untuk apa dia mengambil resiko sedemikian rupa? Akhirnya Manan memutuskan untuk mengandalkan dirinya sendiri atau membiarkan orang lain yang kalah terlebih dahulu. Jadi dia tidak perlu berharap pada Kian Hokian. Jika Kian Hokian yang memanggilnya untuk memintaku kartu 60.000, maka Kian Hokian juga harus membayarnya. Kini sudah tiba gilirannya untuk mengambil kartu. Manan mengulurkan tangannya ketika dia mengira dirinya telah mendapatkan kartu yang diinginkannya. Dia segera membukanya dengan penuh harap. Namun sekejap wajahnya kembali terlihat kecewa. Ternyata kartu 80.000 nyaris sekali. Jika nilainya lebih kecil lagi dan langsung mendapatkan kartu 60.000, dia dapat memenangkan permainan ini. Dengan demikian, dia akan memenangkan total uang 2 juta yuan. Walaupun begitu, Manan juga berusaha menghibur dirinya sendiri karena 80.000 sudah muncul di tangannya. Seharusnya 60.000 juga akan begitu kan? Selanjutnya dia mengeluarkan kartu tersebut dan berkata 80.000. Wow, semakin seru saja guys. Di part ini sepertinya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya.